Salam sejahtera buat kita semua, saudaraku dimanapun berada. Lewat kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin berbagi pandangan terkait dengan cara manusia mendekati Al-Quran. Sebelum mengarah ke sana, kita yakini bersama bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan yang menurut disepakati ulama, meskipun ada yang mengatakan 27. Salah satu tujuan mengapa Al-Quran diantarkan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada Nabi Muhammad, dan itulah yang menjadi bukti kenabiannya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk, menjadi acuan paduan Nabi Muhammad kepada umatnya. Artinya Al-Quran bagi kita menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman? Bagaimana menjadikan kitab suci yang mendapatkan pahala jika dibaca itu, yang terdiri dari 30 juz itu, mampu kita jadikan sebagai pedoman? Bagaimana bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari jika Al-Quran sendiri berbahasa Arab? Nah, paling tidak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Al-Fakir ingin mengarahkan pada 3 kelompok manusia yang mendekati Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang mendekati Al-Quran dengan lisannya saja. Jadi dalam bentuk ini, orang hanya akan sibuk, hanya akan mengurus bacaan Al-Quran, bagaimana panjang dan pendeknya Al-Quran, bagaimana panjang maf'ali, bagaimana penyebutan izhar, dan inilah bentuk pendekatan dengan lisan. Contoh misalkan, kita punya tradisi ketika memulai acara, itu dimulai dengan pembukaan ayat suci Al-Quran. Jadi upaya ini dilakukan, kita membacakan Al-Quran ada harapan sebagai bentuk doa. Misalkan dalam acara tahlilan, takziah, kita sering membacakan Yasin misalkan, surah Yasin. Itu juga bentuk tradisi Al-Quran mendekati dengan lisan. Tapi dalam bentuk apa? Bentuknya doa. Agar supaya almarhum diberikan, dilapangkan kuburnya oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan yang menarik itu, salah satu fenomena besar adalah kalau masuk bulan Ramadan, Al-Quran yang dulunya ditaruh rapi di lemari, setahun itu tidak pernah dibuka, ketika Ramadan tiba, dibuka kembali Quran itu lalu dibaca. Nah, bagaimana peran posisi Al-Quran dijadikan sebagai dengan pendekatan lisan ini? Sesungguhnya kalau kita lihat, ini lebih kepada bentuk harapan atau bentuk pahala yang ingin didapatkan dari Allah. Kita tahu bahwa setiap bacaan lafal huruf yang dibaca dalam Al-Quran itu mendapatkan nilai ibadah, nilai pahala di sisi Allah. Dan ini tidak salah. Pertanyaannya, mampu nggak kita apakah dengan membaca itu, hanya sekedar membaca, mampu menjadikan Al-Quran sebagai hudan? Belum tentu. Nah, kelompok yang kedua, ada orang yang mendekati Al-Quran dengan akal pikirannya. Orang yang seperti ini merasa sadar bahwa Allah memberikan kita pemahaman, memberikan akal untuk mampu mengembangkan, mengeksplorasi pemahaman. Nah, dengan berbagai ragam kekayaan makna bahasa tafsiran Al-Quran yang berbahasa Arab itu, ketika manusia mampu mendekati dengan akal pikirannya, dengan pemahamannya, dengan ilmu yang ia gunakan, maka tersingkaplah makna-makna yang begitu dalam dari Al-Quran. Itu sebabnya mengapa banyak terjadi perbedaan dalam Islam. Mengapa banyak terjadi pemahaman dalam mengkaji dan melahirkan tafsir di dalam Islam. Itu karena kekayaan makna Al-Quran lewat mendekati Al-Quran dengan akal pikiran manusia. Pertanyaannya, apakah mampu? Apakah ada jaminan Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pegangan, pedoman dalam kehidupan sehari-hari hanya dengan dasar memahami saja? Belum tentu juga.
Karena betapa banyak orang yang sehari-harinya membaca firman Tuhan, membaca kalam ilahi, mendalami nilai ajaran Nabi Muhammad, paham tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad, tapi sehari-harinya juga justru mengotori, justru menghina ajaran agamanya sendiri. Justru dialah yang menampilkan Islam yang tidak ramah. Betapa banyak orang yang begitu bijak memahami Al-Quran, begitu dalam pemahamannya terhadap Al-Quran, tetapi laku dan katanya, sikap dan perilakunya, gagasannya tidak sejalan dengan semangat nilai Al-Quran. Oleh karena itu, mendekati secara lidah tidak menjamin bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Mendekati Al-Quran hanya dengan modal akal pikiran juga tidak cukup. Lalu ada kelompok yang ketiga, mendekati dengan hati dan perasaan. Orang yang bisa memahami Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan lidahnya, orang yang memahami Al-Quran dengan akal pemikirannya, dengan terus belajar dan memahami kandungan Al-Quran, dengan menggunakan kekuatan iman, kekuatan hati, maka Al-Quran akan dijadikan sebagai petunjuk. Artinya, orang juga tidak mungkin bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau ia tidak memahami. Karena Al-Quran butuh didekati, butuh dipelajari, butuh dipahami. Karena itu, Al-Qurtubi mengatakan, untuk mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, maka libatkanlah akal pikiran kita di dalam memahami segala makna yang ada dalam Al-Quran. Artinya jika ini sudah dipahami, maka langkah yang kita lakukan adalah mengamalkan ilmu, mengamalkan ajaran Al-Quran. Dan itulah tujuan mengapa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.